Perebutan tahta Raja Jet Tempur di Asia semakin ketat dengan hadirnya KF-21 Boramae Indonesia melawan J-20 China. Indonesia jelas akan mengandalkan KF-21 Boramae untuk melawan J-20 China di Natuna Utara. Sebab China sudah membuat J-20 versi kapal induk di mana kansnya bertemu KF-21 Boramae Indonesia semakin besar. Indonesia mendapat keunggulan karena KF-21 Boramae dibuat dengan teknologi barat, sementara J-20 dibuat dari teknologi colongan MiG-144 Uni Soviet. Meski demikian, China pede lantaran J-20 mereka buat dengan teknologi terbaik yang bisa dihasilkan oleh industri pertahanannya. Dengan demikian, rahasia J-20 aman di mana musuh tak tahu seperti apa kemampuan sebenarnya Mighty Dragon. Yang harusnya khawatir dengan J-20 harusnya malah Malaysia. Malaysia seperti diketahui tak punya proyek jet tempur generasi kelima. Bahkan sekedar membeli pun tak ada di mana incarannya cuma JF-17 Thunder atau HAL Tejas. Kedua jet tempur tersebut cuma kerikil saja bagi J-20. Maka dari itu Malaysia harus mempersiapkan diri menghadapi J-20 lebih berusaha dari Indonesia. Angkatan Udara Kerajaan Malaysia, RMAF, perlu dipersiapkan karena militer China telah mengerahkan jet tempur paling modernnya, J-20 Mighty Dragon, untuk tugas-tugas di Laut Cina Selatan, yang sebagian besar diklaim sebagai miliknya, jelas media Malaysia Defense Security Asia. Ancaman akan keberadaan J-20 bagi China semakin nyata pada tanggal 31 Mei tahun 2021 pesawat angkut maritim Y-20 dan Ilyushin 76 China Black Flight di Malaysian Maritime Zone, ZMM. Analis menduga kedua pesawat angkut China tersebut sedang menguji kesiapsiagaan AU Malaysia menanggapi krisis. Jika pada tanggal 31 Mei tahun lalu China hanya mengirimkan pesawat angkutnya yaitu Y-20 dan Ilyushin 76 ke Malaysian Maritime Zone, ZMM, maka RMAF perlu bersiap karena setelah ini kemungkinan akan menghadapi pesawat J-20 di Laut Cina Selatan. Jika kita bisa mencegat pesawat angkut Y-20 dan Ilyushin 76 dalam insiden tanggal 31 Mei, bagaimana jika kita harus berhadapan dengan pesawat generasi kelima dan paling modern China, J-20, jelasnya. Apalagi J-20 baru-baru ini tengah mengadakan latihan tempur di Laut Cina Selatan, tujuannya untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai macam konflik yang datang di masa depan. Kami membentuk kemampuan terbaik dari J-20 yang tak akan diinginkan dihadapi oleh lawan. Misi mereka tak akan pernah selesai di hadapan Mighty Dragon. J-20 melakukan misi tempur di luar jangkauan visual, BVR, dan memainkan peran penting dalam pertempuran udara, ujar Komandan Skadron Elit J-20 Kolonel Li Ling dikutip dari Global Times, tanggal 18 Januari tahun 2022. Situs 1945.com juga mengungkapkan J-20 mempunyai tingkat siluman yang tinggi. Cat pesawat bisa menyerap emisi radar sehingga ia lebih sulit dideteksi.
Namun India sinis mengomentari J-20. India tak percaya J-20 jet tempur bagus karena banyak kekurangan di sana-sini yang disembunyikan China. Menanggapi klaim China dengan dua pertanyaan sederhana, jika J-20 juga disebut naga perkasa, memang pesawat tempur siluman generasi kelima, lalu mengapa ia memiliki Canard? Mengapa J-20 tidak dapat melakukan super cruise jika itu benar-benar pesawat tempur generasi kelima? Lapor Hindustan Times. Saingan KF-21 Boramai Indonesia bukan cuma J-20. Jepang ternyata juga tengah membuat jet tempur generasi kelima yakni F-3 Shinsen. F-3 lahir dari penolakan AS atas permintaan Jepang membeli F-22. Jepang sedari dulu memang ngebet ingin membeli F-22 tapi AS menegaskan jika Raptor tak akan dijual ke negara luar. Alasannya sederhana yakni F-22 mengandung teknologi super sensitif di mana negara pemiliknya bisa memegang superioritas udara. Maka dari itulah F-3 dikembangkan, bahkan dalam beberapa waktu ke belakang, Jepang menangguhkan pembelian F-35 dalam jumlah besar. Sebab ia ingin konsen mengembangkan F-3 buatannya sendiri. Ini mungkin hanya penyesuaian Jepang terhadap pengembangan proyeknya sendiri, yang hanya merupakan langkah cepat untuk proyek F-3. Proyek Shinsen sendiri adalah mesin eksperimental teknis. Apakah terputus atau tidak akan berpengaruh pada seluruh rencana pengembangan mesin generasi kelima. Bagaimanapun, proyek F-3 diluncurkan dengan cukup sederhana pada tahun 2016, dan sekarang saatnya untuk mempertimbangkan pekerjaan di masa depan, jelas DayDayNews.com pada 2019. Jepang memang akan tetap membeli F-35 namun mereka juga meminta teknologi jet tempur generasi kelima kepada AS. Batch pertama dari 42 F-35 tetap dirakit di Jepang. Pekerjaan terkait dapat berlanjut hingga 2022. Jangka waktu ini tidak terlalu singkat. Ini cukup bagi industri penerbangan Jepang untuk menguasai teknologi perakitan terkait, dan mendapatkan pengalaman teknis yang banyak, ujarnya. Media China 163.com kemudian menerbitkan artikel, KFX Korea Selatan siap terbang, dan ada 5 pesawat tempur siluman di Asia Timur, siapa raja sebenarnya? Uniknya ia menempatkan KF-21 Boramai Indonesia di urutan paling bontot di mana di atasnya ada F-3 Shinsen Jepang dan J-20 China.